Jutaan naga petir emas masih tersisa. Sepertinya mereka mempertahankan formasi tertentu, berenang di ruang gelap gulita. Ketika jimat merah di dahi Xiao Chen hancur, dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, tidak lagi merasa seperti patung logam. Aduh, dari awal mati rasa, kehilangan seluruh sensasi di tubuhnya, hingga merasakan segala macam rasa sakit setelah sembuh, rasanya seperti jutaan semut menyerbu ke otaknya. Memang benar, seperti yang dikatakan oleh leluhur abadi Guntur, bahkan dengan bantuannya, rasa sakit ini tak terlupakan. Tampaknya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tampaknya masih ada beberapa kekurangan dalam pemikirannya sebelumnya. Menyebutnya kekurangan sebenarnya hanyalah bentuk penghiburan diri. Lebih tepatnya, itu hanyalah khayalan liar, khayalan. Setelah rasa sakitnya hilang, seluruh tubuh Xiao Chen, serta pikirannya, terasa sangat lelah. Bayangan senyuman terakhir leluhur abadi Guntur terus terngiang-ngiang di kepalanya. Leluhur abadi Guntur jelas tersenyum, tetapi dia tersenyum dengan sedih sehingga Xiao Chen merasa sedih. Dia sering mengidentifikasikan diri secara kuat dengan leluhur abadi Guntur. Xiao Chen jarang tersenyum, selalu tetap tenang dan berkepala dingin, tidak menunjukkan suka atau duka. Dia memberikan perasaan sulit untuk didekati. Dia tidak dapat disalahkan dalam hal ini, dunia ini terlalu munafik. Mereka yang tahu cara tersenyum akan hidup sampai akhir. Namun, dia benar-benar tidak tahu caranya. Meski sesekali dia menunjukkan senyuman, dia tidak bisa mengubah kekhawatiran yang terlihat di wajahnya. Tidak peduli betapa lembutnya hati Xiao Chen, yang dilihat semua orang hanyalah topeng dingin yang tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam hatinya. Ketika dia mengingat kembali masa lalunya, periode hidupnya yang paling tidak dia khawatirkan adalah di mana mimpinya dimulai, kota kecil yang dikenal sebagai kota Mohe. Namun, saat di mana dia paling bahagia adalah ketika dia berada di puncak Qingyun di paviliun pedang surgawi, hari di mana dia mempelajari pedang. Ada juga orang yang mengajarinya pedang. Sekarang, Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa perasaan yang diberikan patung Pan Huang kepadanya berbeda dari banyak patung penguasa sabre sebelumnya. Senyuman Pan Huang muncul dari hatinya, senyuman yang tak terkendali dan tak terkendali. Semakin banyak pikiran Xiao Chen mengembara, dia semakin mengantuk. Kesadarannya memudar, dan dia tertidur lelap. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Xiao Chen tertidur lelap, perubahan besar terjadi di danau kabut yang menyesatkan. Kabut yang sudah lama menempel di atas danau justru lenyap. Ketika masalah ini ditemukan, berita tentang hal itu dengan cepat menyebar ke seluruh domain Vian. Itu bahkan mengejutkan Raja Roh Rubah, seorang perdana. Semua tetua dari ras Vian datang satu demi satu. Yang mengejutkan mereka, tidak ada apapun di danau kabut yang menyesatkan. Bahkan setelah Raja Rubah Roh berkeliling dan menggunakan energi mentalnya untuk memindai setiap butir pasir, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Namun, semakin sering terjadi, rasanya semakin asing. Pasti ada semacam harta karun tertinggi di danau kabut yang menyesatkan. Mengapa setelah kabut menghilang, mereka tidak dapat menemukan apapun? Mereka hanya bisa berspekulasi bahwa harta karun tertinggi telah diambil oleh seseorang sebelum mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik Vian Rache menolak menyerah, terus mengembara di danau kabut yang menyesatkan. Setelah sekian lama, mereka masih belum menemukan apapun. Oleh karena itu, keributan atas gangguan ini menyebar. Orang-orang menganggap ini sebagai kejadian aneh, dan menyebarkan ceritanya di domain Vian. Berita ini akhirnya menyebar ke dunia samudera, ke samudera surgawi berbintang, dan mencapai guru harta karun yang misterius. Omong-omong, Master harta karun ini benar-benar misterius dan tak terduga, bahkan lebih aneh daripada penguasa saber tanpa bayangan. Master harta karun mengendalikan semua pasar laut di samudera langit berbintang. Setiap pasar laut dibangun di sekitar patung besar dewa. Dia adalah orang terkaya dan paling terkenal di samudera surgawi berbintang. Banyak orang iri padanya, tapi dia masih bisa hidup dengan baik. Bahkan ketika dia menyinggung penguasa dewa yang meninggalkan surga 5 tahun lalu, dia masih terlihat bebas dan tenang. Rumor mengatakan bahwa penguasa dewa yang meninggalkan surga pernah datang ke lautan langit berbintang dengan tubuh aslinya dan melakukan pertempuran besar dengan Master Harta Karun. Pertempuran itu hanya diketahui oleh beberapa kaisar bela diri puncak. Mereka tidak mengetahui hasilnya,
Hanya saja dewa penguasa surga yang meninggalkan surga tidak pernah kembali ke lautan langit berbintang sejak saat itu. Adapun Master Harta Karun, dia terus menjalani kehidupan sederhana seperti sebelumnya. Menarik, saya pikir itu bisa bertahan lebih lama, itu tidak benar. Seharusnya itu tidak hilang begitu cepat. Setelah mendapatkan berita itu, Master Harta Karun bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan. Kabut gelap mengelilingi Master Harta Karun. Bunga teratai hitam berkelap-kelip dengan cahaya di bawah kakinya. Ini tampak sangat aneh. Dia memiliki bekas luka pedang yang menakutkan dan jahat, yang tampak seperti kelabang yang menempel di wajahnya yang sudah tua. Secara logika, tidak peduli apa jenis bekas lukanya, seorang kaisar bela diri biasa harus dapat menemukan cara untuk mengatasinya. Namun, bekas luka pedang di wajah Master Harta Karun memberikan perasaan bahwa bekas luka itu sudah ada sejak lama dan akan tetap ada di sana selamanya. Sepertinya saya harus melakukan perjalanan ke Laut Penglai. Teratai hitam di bawah kaki guru Harta Karun bermekaran, memancarkan cahaya terang. Saat cahaya terang menghilang, bunga itu pun menghilang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tentu saja, Xiao Chen tidak mengetahui semua ini. Dia baru saja bangun, merasa segar dan sangat nyaman. Memang benar, saya merasa jauh lebih baik setelah tidur nyenyak. Xiao Chen mengejek dirinya sendiri sedikit sebelum memeriksa jimat petir ilahi di lautan kesadarannya. Dewa Abadi Guntur menyebutnya petir ilahi 10.000 kesengsaraan, penguasa dan leluhur dari semua petir kesengsaraan. Jimat petir ilahi ini melayang dengan tenang di lautan kesadaran Xiao Chen, menggantikan kristal guntur bawaan sebelumnya. Seluruh lautan kesadarannya menjadi berwarna emas. Xiao Chen merasa bahwa baptisan jimat ini telah menyempurnakan energi ajaib di lautan kesadarannya menjadi kemurnian dan kepadatan yang lebih besar. Bagus sekali. Namun, Xiao Chen dengan cepat menemukan sesuatu yang tragis, dia tidak bisa mengendalikan jimat petir ilahi ini. Bahkan sampai pada titik di mana dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali, tidak seperti kristal guntur bawaan, yang sepenuhnya ada di tangannya, bergerak sesuai keinginannya. Xiao Chen menyebarkan domain gunturnya dan merasakan energi jimat itu terkuras. Namun perasaan itu seperti mengambil air dari laut. Jadi, dia melakukan yang terbaik dan terus memperluas domain guntur. Seperti sebelumnya, dia bahkan tidak bisa menghabiskan 1/1000, bahkan 1/10.000 energi petir ilahi. Melihat domain guntur di sekitar 10 km, Xiao Chen merasa agak berkonflik. Ini adalah batas dari apa yang bisa dia lakukan saat ini. Bukan hanya tubuh fisiknya, kultivasi dan kennya juga membatasi dia untuk melepaskan kekuatan penuh dari petir ilahi. Mata petir ilahi. Xiao Chen tiba-tiba teringat bahwa sebelum leluhur abadi guntur menghilang, leluhur abadi guntur mewariskan kepadanya keterampilan sihir tertinggi yang dapat digunakan untuk mengeluarkan kekuatan petir ilahi 10.000 kesengsaraan. Selama zaman keabadian, mantra adalah fondasinya. Mantra di atas adalah keterampilan sihir. Keterampilan sihir dikategorikan menjadi keterampilan sihir kecil, keterampilan sihir utama, dan keterampilan sihir tertinggi. Dunia Dharma yang diberikan Buddha Mahesvara kepada Xiao Chen adalah keterampilan sihir utama umat Buddha. Saat Xiao Chen memikirkan tentang mata petir ilahi, informasi tentangnya muncul di benaknya. Itu seperti seseorang berbisik di telinganya, menjelaskan berbagai misteri mata petir ilahi. Xiao Chen dengan cepat menutup matanya dan mendengarkan dengan cermat, memahami informasinya sedikit demi sedikit. Mata petir ilahi adalah salah satu keterampilan sihir tertinggi leluhur abadi guntur. Intinya adalah petir ilahi. Tanpa petir ilahi 10.000 kesengsaraan atau petir ilahi yang setara, mustahil untuk berhasil mengeksekusi keterampilan sihir. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Bahkan seseorang dengan keterampilan hebat pun tidak akan mampu melaksanakannya. Catatan TL, bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi, ini adalah ungkapan Cina yang berarti tidak bisa melakukan apapun tanpa bahan mentah. Nasi adalah makanan pokok bagi orang Tionghoa, jadi makan biasanya tidak akan lengkap tanpa nasi. Memiliki petir ilahi 10.000 kesengsaraan adalah fondasinya. Masih banyak misteri setelah itu. Selama zaman keabadian, penggarap abadi harus menjalani 3 bencana dan 9 bencana. Setelah itu, akan ada banyak putaran kesengsaraan surgawi.
Kesengsaraan petir ini semua terwujud dari petir ilahi 10.000 kesengsaraan. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai nenek moyang atau penguasa kesengsaraan petir. Mata petir ilahi adalah keterampilan sihir tertinggi yang meredakan kesengsaraan petir. Ia menggunakan mata untuk mengaktifkannya, dan prosesnya sangat mirip dengan teknik mata. Setelah seseorang berhasil mempraktikkan mata petir ilahi, seseorang dapat memanggil kekuatan kesengsaraan petir dengan sekejap mata. Tidak ada sesuatu pun dalam jarak pandang seseorang yang bisa mengelak. Betapa menakutkannya keterampilan sihir ini. Ada total 10 lapisan pada mata petir ilahi ini. Lapisan pertama hanya bisa memanggil satu sambaran petir. Lapisan kedua dapat mematikan dua sambaran petir secara bersamaan. Lapisan ketiga akan menerapkan dua lapisan pertama, memanggil 3 sambaran petir. Pada awalnya, sepertinya tidak banyak perubahan. Namun, itu benar-benar menantang surga sejak lapisan keempat dan seterusnya. Lapisan keempat akan menerapkan 3 lapisan pertama, memanggil 6 sambaran petir. Lapisan kelima adalah 12 sambaran petir, dan peningkatan eksponensial berlanjut hingga lapisan ke-9, yang dapat menghentikan 192 sambaran petir. Adapun lapisan ke-10, itu bisa melepaskan kekuatan mata petir ilahi tanpa menahan apapun. Setelah Xiao Chen memahami semua ini, dia membuka matanya, terbelalak kaget. Dia sekarang akhirnya mengerti apa itu keterampilan sihir tertinggi. Yang tertinggi berarti tidak dapat ditandingi. Untuk 9 surga kaisar bela diri, menerobos setiap surga mengharuskan seseorang menjalani kesengsaraan petir. Namun, kesengsaraan petir ini menghalangi kemajuan banyak orang. Jika Xiao Chen berhasil mengolah petir ilahi 10.000 kesengsaraan ini, dia bisa membatalkan kesengsaraan petir. Memikirkannya saja sudah membuat seseorang merasa antisipasi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mata petir ilahi dapat menentukan hidup dan mati dengan satu pandangan. Namun, Xiao Chen tidak tahu apakah dia akan menemui masalah saat mengolah mata petir ilahi atau seberapa jauh dia bisa melangkah dengan kultivasinya saat ini. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk memahaminya, dia mulai mencoba mempraktikkan mata petir ilahi, keterampilan sihir tertinggi. Upaya pertamanya anehnya mulus, jauh lebih mulus dibandingkan saat dia mencoba mempraktikkan dunia Dharma. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menduga bahwa sebagian alasannya mungkin adalah leluhur abadi Guntur yang secara pribadi meneruskan keterampilan sihir ini kepadanya. Leluhur abadi Guntur telah mewariskan kepada Xiao Chen tidak hanya metode budidaya keterampilan sihir ini tetapi juga pengalamannya yang relevan. Namun, meski begitu, seberapa jauh Xiao Chen bisa melangkah masih bergantung pada dirinya sendiri. Panduan ini hanya memberinya keunggulan, menurunkan ambang batas dan mencegahnya pergi ke arah yang salah. Biasanya, bahkan jika seseorang mengetahui trik keterampilan sihir tertinggi, mengolahnya masih membutuhkan waktu 10 tahun. Tentu saja, bagi para dewa dengan umur panjang yang telah lolos dari siklus reinkarnasi, 10 tahun hanyalah sebuah jentikan jari. Xiao Chen menghabiskan setengah bulan dalam budidaya tertutup di dalam ruang gelap gulita. Setelah beberapa kali uji coba, dia akhirnya merasa yakin akan berhasil melaksanakannya. Aku ingin tahu seberapa kuatnya. Dengan beberapa antisipasi, Xiao Chen membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Energi sihir melonjak di lautan kesadarannya dan menyatu menjadi jimat yang bersinar dengan cahaya terang. Langit di lautan kesadaran tampak seperti turun salju saat jimat memasuki petir ilahi 10.000 kesengsaraan. Ketika Xiao Chen menyelesaikan segel tangan terakhir, semua jimat di lautan kesadaran memasuki petir ilahi. Petir ilahi 10.000 kesengsaraan yang sebelumnya diam tiba-tiba berputar dan melepaskan cahaya tanpa batas. Mata kanan Xiao Chen terasa kembung. Dia melihat kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia terkagum-kagum melihat berbagai kesengsaraan petir. Petir ilahi 10.000 kesengsaraan muncul di depan mata Xiao Chen. Sebelum dia sempat bereaksi, sambaran petir berubah menjadi benih dan mendarat di matanya. Benih itu berakar di kedalaman matanya. Energi sihir yang tak terbatas di lautan kesadarannya berkumpul di matanya seperti pupuk. Benih itu menjadi seperti pusaran air besar, langsung menyedot energi ajaib Xiao Chen hingga kering. Namun, itu masih belum cukup. 1000 helai energi primordial di hati kaisar berubah menjadi berkas cahaya, memasuki matanya.
Setelah benih itu menghabiskan 300 helai energi primordial, Xiao Chen mendengar suara tajam di matanya seperti ada sesuatu yang pecah dari tanah. Suara mendesing, benih kesengsaraan petir tumbuh dan berkembang. Saat bunga itu mekar, sekuntum bunga hitam dengan 9 kelopak muncul di matanya, berputar dengan cepat. Saat Xiao Chen duduk di atas tahta, pakaian dan rambutnya berkibar tanpa angin. Saat ini, dia terhubung dengan surga. Itu melambangkan leluhur abadi Guntur. Aura yang kuat menyapu, menimbulkan rasa sakit yang menyesakkan. Di bawah perasaan sesak napas, benih-benih kengerian tumbuh di dalam hati. Kesengsaraan petir adalah simbol hukuman Dao surgawi. Semua pembudidaya di dunia secara naluriah takut akan kesengsaraan petir. 9 kelopak bunga itu menutup, dan menghasilkan buah, berubah menjadi cahaya sejuk yang menyatu ke dalam matanya. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan mata kanannya dipenuhi energi yang mengerikan. Jika dia tidak hati-hati, energi ini bisa meledak dan menghancurkannya. Dia perlu mengeluarkan energi ini. Kalau tidak, dialah yang akan sekarat. Rasanya seperti seekor binatang buas yang mengaum di dalam hatinya. Xiao Chen mengunci ruang di depan. Ledakan. Lampu listrik yang kuat meledak pada saat itu, tampak cemerlang dan mempesona di ruang gelap gulita itu. Naga petir emas di sekitarnya merasakan jejak ketakutan menyebar di hati mereka dan gemetar. Bang, 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 kilatan cahaya listrik besar menghantam tempat itu. Ledakan terdengar terus-menerus. Kekuatan kesengsaraan petir menimbulkan angin kencang. Cyclone diledakkan kembali. Ruang angkasa hancur, dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya menyebar tanpa henti. Seluruh dunia petir sepertinya mulai runtuh. Detik berikutnya, tempat yang dilanda kesengsaraan petir gagal menampung semua energi itu. Ledakan. Kesengsaraan petir berubah menjadi cahaya listrik yang sangat besar dan menyebar ke seluruh dunia petir. Dengan serangan ini, dunia kecil yang bergetar itu runtuh. Hal ini memicu reaksi berantai yang intens. Ribuan naga petir emas meledak satu per satu. Cahaya listrik keemasan membubung ke langit dari dasar danau, menguapkan air danau dan tampak seperti pedang tajam yang menusuk langit. Saat ini, sudah malam. Aliran listrik yang keluar dari dasar danau dapat terlihat bahkan dari jarak jutaan kilometer. Terlebih lagi, ini hanyalah permulaan. Tak lama kemudian, semua naga petir meledak. Danau kabut menyesatkan yang luas dan daratan di sekitarnya langsung runtuh dan tenggelam. Danau kabut yang menyesatkan lenyap saat tanah terbelah, mengubah seluruh geografi menjadi pemandangan yang sunyi. Xiao Chen, yang tersingkir dari dunia kecil, memuntahkan seteguk darah. Telinganya berdengung, dan untuk sementara dia menjadi tuli. Ledakan guntur menghancurkan organ-organ dalamnya, membuatnya kesakitan. Kekuatan kesengsaraan petir yang tidak jelas masih belum memudar, menyebar di udara dan berderak tanpa henti. Merasakan ketakutan yang berkepanjangan, Xiao Chen otomatis meninggalkan tempat itu. Seorang perdana akan terkejut dengan hal ini dan segera bergegas. Xiao Chen sama sekali tidak menyangka akan terjadi keributan sebesar itu. Kekuatan mata petir ilahi sangat kuat. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melakukan ini. Masih banyak ruang untuk perbaikan, dan ini hanyalah kekuatan lapisan pertama. Jika dia bisa mengolahnya ke lapisan kedua, akan ada kesengsaraan petir lagi. Xiao Chen tidak berani membayangkan kekuatan yang bisa meletus. Hasil ini benar-benar sesuai dengan keterampilan sihir tertinggi. Bahkan setelah menghabiskan seluruh energi sihirnya, dia masih belum berhasil mengeksekusinya. Dia juga perlu menggunakan sepertiga energi primordialnya. Meski pengeluarannya tinggi, Xiao Chen merasa sangat puas. Dibandingkan dengan beberapa gerakan pembunuhan besar-besaran, pengeluaran keterampilan sihir ini berada dalam kisaran yang dapat diterima. Setidaknya, dia masih bisa terus bertarung setelah menggunakannya. Namun, dia tidak mengetahui apakah ada efek sampingnya. Saat Xiao Chen memikirkannya, rasa sakit tiba-tiba muncul di mata kanannya. Dia merasakan air mata mengalir, jadi dia melepas topengnya dan menyekanya. Namun, saat dia melihatnya, dia terkejut. Ini bukan air mata, jelas sekali mereka berdarah hitam. Ini, Xiao Chen merasa agak curiga. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Dia membersihkan darah dan memakai kembali maskernya. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya pelangi yang terbang menjauh.
Saat Xiao Chen pergi, Raja Rubah Roh bergegas ke danau kabut yang menyesatkan dengan tubuh aslinya. Pemandangan daratan yang terbentang sejauh 500.000 kilometer berubah tak dapat dikenali lagi dan semua air danau yang menguap mengejutkan bahkan makhluk seperti dia. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Raja Rubah Roh, apa yang terjadi? Saya merasakan seluruh domain Vien bergetar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa karakter utama dari domain Vien tiba satu demi satu. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka bertanya kepada Raja Roh Rubah tentang hal ini. Raja Rubah Roh menjawab dengan cemberut, mungkin ada benda terlarang yang disembunyikan oleh danau kabut yang menyesatkan. Namun, saya tidak merasakan aura prime manapun, jadi tidak perlu panik. Ada apa dengan kilat di langit? Itu benar, tak disangka begitu banyak listrik yang berasal dari dasar tengah danau. Sebelumnya, kami menyisir danau kabut menyesatkan ini secara menyeluruh tetapi tidak menemukan apapun. Pikiran Raja Rubah Roh sepertinya dipenuhi dengan hal lain. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya pribadi akan menyelidiki masalah ini. Kalian semua tidak perlu melakukan apapun. Ketika para tokoh dikdaya ras iblis melihat bahwa Raja Rubah Roh mengambil tanggung jawab ini, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Ketika hanya Raja Rubah Roh dan Raja Merak yang tersisa, Raja Rubah Roh menghela nafas pelan, sebelum aku tiba di sini, aku melihat penguasa pedang tanpa bayangan meninggalkan domain Vien. Apa? Penguasa pedang tanpa bayangan? Dengan anggukan, Raja Rubah Roh berkata, memang, itu adalah penguasa pedang tanpa bayangan. Namun, Ying Zongtian meminta kami untuk menjaga orang ini, jadi saya tidak mengambil tindakan terhadapnya. Siapa sebenarnya dia hingga Sabre Sovereign Wu Xiaotian menyerahkan medali Sabre Sovereign kepadanya? Sekarang, bahkan Ying Zongtian ingin melindunginya. Raja Rubah Roh menghela nafas pelan dan menjawab, saya tidak tahu. Ying Zongtian tidak mengatakannya. Namun, sejak dia bertanya, penguasa pedang tanpa bayangan jelas merupakan teman dan bukan musuh. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di danau kabut yang menyesatkan, dengan begitu banyak orang yang memperhatikan, aku bukan satu-satunya yang menemukan penguasa pedang tanpa bayangan. Setelah berpikir sejenak, Raja Rubah Roh berkata, lakukan sesuatu untuk menciptakan kekacauan dan informasi palsu, alihkan fokus dari penguasa pedang tanpa bayangan. Serahkan itu padaku, jawab Raja Merak sambil tersenyum. Xiao Chen, yang terbang dengan cepat, tidak tahu bahwa Raja Roh Rubah telah mendeteksi kehadirannya dan membantunya menghadapi akibatnya. Setelah tatapan Raja Rubah Roh tertuju pada puing-puing danau kabut yang menyesatkan, dia pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mirage Immortal Palace adalah tanah terlarang paling misterius dari 8 tanah terlarang besar. Biasanya, jejaknya jarang muncul di dunia. Ada terlalu banyak legenda tentang hal itu, mengingatkan kembali pada era kuno. Banyak sekali orang yang menyelidiki tanah terlarang ini, namun informasi tentang tempat ini masih sangat sedikit. Mereka hanya tahu bahwa itu mungkin adalah sisa dari zaman keabadian. Setelah itu, tempat itu ditempati oleh sebuah sekte yang kuat pada era abadi zaman bela diri, dan menjadi landasan bagi sekte tersebut. Setelah sekte ini dihancurkan karena suatu alasan, semuanya dibasmi, hanya menyisakan Mirage Immortal Palace. Selain memiliki warisan dari sekte Mirage Immortal Palace, ia juga mempertahankan gaya era abadi dengan sempurna. Ada pil abadi, binatang mendalam, mantra, keterampilan sihir, dan banyak hal lainnya dalam segala macam batasan. Peluang yang tak terhitung jumlahnya menggoda para penggarap generasi muda untuk menjelajahi tempat ini. Namun, tidak sembarang orang bisa menjelajahi Mirage Immortal Palace ini. Bahkan Kaisar Bela Diri Surgawi besar mungkin akan terjebak di sana dan mati. Ada terlalu banyak contoh orang pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Oleh karena itu, Mirage Immortal Palace yang misterius ini menjadi terkenal. Setelah menghabiskan 2 bulan bergegas dari Vien Domain, Xiao Chen akhirnya melihat Mirage Immortal Palace yang terkenal ini. Di mana istana abadi Mirage? Ketika seseorang berada jauh di lautan, ia akan dapat melihatnya di ujung laut. Lautan sangat luas. Bagi orang normal, meskipun mereka menghabiskan seluruh hidupnya, mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikan penjelajahannya. Namun, bagi Kaisar Bela Diri,
terutama orang-orang seperti Xiao Chen, lautan sudah berakhir. Ujung lautan akan menjadi ujung dari dunia Kunlun. Pemandangan di sini sangat spektakuler, tempat di mana matahari tidak pernah terbenam. Setelah tiba di sini, Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat. Memang benar, dia melihat Mirage Immortal Palace yang misterius ini. Ada kabut tebal di ujung lautan. Sebuah istana abadi melayang di udara di tengah sekelompok gunung megah di tengah kabut. Ada pepohonan yang menjulang tinggi di pegunungan dan air terjun yang mengalir deras. Itu dipenuhi dengan binatang di tanah dan burung di langit. Ada juga banyak paviliun dan bangunan yang menghiasi tempat itu. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa sosok dewa yang samar-samar beterbangan. Mereka tampil sangat tidak terkekang dan elegan. Seseorang juga dapat mencium aura abadi dan melihat buah-buahan dan bunga-bunga aneh. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Meskipun istana abadi Mirage tampak berada tepat di depan mereka, kenyataannya, mereka berada agak jauh. Bahkan ada kaisar bela diri yang tidak bisa menahan godaan dan terus mengejar. Mereka akhirnya tersesat di ujung lautan, menghilang. Sebelum datang ke sini, Xiao Chen menanyakan tentang Mirage Immortal Palace di banyak tempat. Dia mengetahui bahwa alam ilusi ini akan tiba dalam waktu setengah tahun, yang merupakan kemunculannya yang ketiga dalam milenium terakhir. Dia tidak tahu kapan hal itu akan muncul kembali setelah itu. Mungkin memerlukan waktu 100 tahun atau mungkin hanya 20 tahun, sulit untuk mengatakannya. Ini merupakan perwujudannya yang ketiga dalam milenium terakhir. Setelah ini, tidak ada yang tahu kapan hal itu akan muncul berikutnya. Oleh karena itu, banyak kaisar bela diri yang kemungkinan besar akan datang untuk menjelajahi Mirage Immortal Palace kali ini. Xiao Chen melihat banyak kaisar bela diri dari berbagai faksi di pulau-pulau sekitarnya. Kaisar bela diri ini berasal dari Samudera Langit Berbintang, Laut Badai, Laut Es, Laut Hitam, Laut Manusia Iblis, dan tempat-tempat lain di dunia samudera. Banyak dari mereka adalah kaisar bela diri surgawi besar dari berbagai tanah suci, bahkan kaisar bela diri berdaulat. Yang dikenal Xiao Chen adalah para tetua dari 5 sekte racun, Akademi Provinsi Surgawi, dan Surga Yin Yang. Para tetua tanah suci ini dikelompokkan bersama dengan kaisar bela diri dari sekte mereka. Bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah penguasa pedang tanpa bayangan? Saat Xiao Chen mengamati sekeliling, seorang lelaki tua berjubah rami datang dan menyapanya. Orang ini kuno, setidaknya berusia 1000 tahun. Dia memiliki kultivasi yang tinggi, kaisar bela diri surga ke-8. Pakaian yang dikenakan orang tua ini tidak memiliki tanda dari sekte manapun, jadi dia mungkin adalah seorang kultivator lepas yang tidak terafiliasi. Biasanya, para petani lepas tidak memiliki reputasi yang baik. Namun, setelah mereka maju ke kaisar bela diri, mereka dapat dianggap telah mencapai kesuksesan, terbebas dari masalah dan kesulitan. Meski begitu, mereka masih mempertahankan beberapa kebiasaan buruk sebelum menjadi kaisar bela diri. Singgasana berbalik, dan Xiao Chen menjawab, akulah dia. Apa masalahnya? Pria tua berjubah rami itu tersenyum dan berkata, orang tua ini adalah Mu Yong, seorang kultivator lepas di Laut Es. Kali ini, saya mengumpulkan beberapa orang yang berpikiran sama dan bersiap untuk masuk ke Mirage Immortal Palace. Sepertinya penguasa sabar tanpa bayangan sendirian. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan timku, dan kita bisa saling membantu menjaga satu sama lain? Xiao Chen berpikir sejenak, tidak terburu-buru menjawab. Merupakan hal yang baik untuk memiliki beberapa orang yang saling menjaga satu sama lain. Namun, ada juga kerugian jika memiliki banyak orang, terutama petani lepas. Sifat mereka bervariasi, dan terlalu banyak variabel yang tidak diketahui. Melihat Xiao Chen ragu-ragu, lelaki tua berjubah bantuan itu menambahkan, kami hanyalah tim kecil. Namun, meskipun jumlah kami sedikit, kami mempunyai Geomaster Puncak yang mengambil alih. Orang tua ini tidak berbakat, tapi saya berhasil kembali dengan selamat 2 kali terakhir. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia menyipitkan matanya. Orang tua berjubah rami ini tidak bisa dianggap remeh. Setelah memasuki Mirage Immortal Palace 2 kali, lelaki tua ini masih berhasil keluar hidup-hidup. Kekuatannya harus berada di puncak kaisar bela diri langit ke-8. Jika itu terjadi di masa lalu, ketika Xiao Chen tidak memiliki mata petir ilahi, dia akan agak takut.
Namun, dia telah mengolah mata petir ilahi selama setengah bulan dan bisa menggunakannya dengan akrab. Sekarang, dia sepenuhnya yakin bisa mundur dengan aman dari guru suci, apalagi Kaisar Bela Diri Langit ke-8. Karena Xiao Chen tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri dan pihak lain sangat berpengalaman, maka dimungkinkan untuk bepergian dengan pihak lain. Kalau begitu, aku akan bergabung denganmu. Seniormu, panggil saja aku Sadoles, kata Xiao Chen setelah mengangkat kepalanya. Ekspresinya tidak terlihat di balik topengnya. Orang tua berjubah rami itu tersenyum bahagia. Besar, dengan bergabungnya Sadoles Sabre Sovereign kepada kami akan lebih percaya diri. Ayo, aku akan membawamu untuk bertemu dengan anggota lainnya. Setelah berbicara, Mu Yong membawa Xiao Chen ke pulau tanpa nama. Setelah melihat pemandangan ini, faksi lain dan Tanah Suci merasa menyesal. Kedatangan penguasa sabar tanpa bayangan telah menarik perhatian mereka sejak lama. Mata mereka tidak pernah meninggalkannya. Namun, ada terlalu banyak rumor tentang penguasa pedang tanpa bayangan, membuat orang lain merasa bahwa dia sulit untuk diajak berinteraksi. Tanpa diduga, lelaki tua berjubah rami itu berhasil menggerakkan Xiao Chen hanya dengan kata-kata. Ini agak mengejutkan, yang membuat menyesal orang-orang yang ingin merekrut Xiao Chen. Setelah mendarat di pulau kecil tersebut, 5 orang segera bangkit dan menyambut Xiao Chen dan Mu Yong. Dua dari mereka adalah pasangan parubaya dengan budidaya serupa, keduanya Kaisar Bela Diri Langit ke-7. Tentu saja, mereka terlihat setengah baya. Kenyataannya, sulit untuk mengetahui secara pasti berapa usia mereka. Ada juga seorang wanita Vien Rache. Berdasarkan auranya, dia seharusnya berasal dari ras hiu darah. Setelah bertemu dengan penguasa hiu darah dari 13 bandit besar, Xiao Chen sangat akrab dengan aura ras hiu darah. Oleh karena itu, dia bisa mengetahuinya dengan satu pandangan. Dua sisanya adalah pendekar pedang dan ahli pedang. Kelima orang ini sangat menghormati Xiao Chen, terutama si pedang Kaisar Bela Diri. Setelah Kaisar Bela Diri melihat Xiao Chen, dia sangat bersemangat. Xiao Chen membalas salamnya dan tidak mengudara, meningkatkan kesan mereka terhadapnya. Orang tua berjubah rami tersenyum tipis dan melakukan perkenalan, meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Dia harus menjadi pemimpin kelompok ini. Namun, saat Xiao Chen memikirkan hal ini, dia melihat Mu Yong dengan hormat berkata kepada orang keenam, seorang lelaki tua berpakaian hitam, Senior Jiang, ini adalah penguasa pedang tanpa bayangan. Dia adalah Sabre Sovereign paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ketika ketiga guru suci bekerja sama, mereka tidak dapat membunuhnya. Kisah Xiao Chen yang melarikan diri dari pengepungan tiga guru suci di medan perang Savage meskipun mereka bekerja sama telah menyebar luas, membuatnya semakin terkenal. Namun, lelaki tua berpakaian hitam ini sepertinya tidak peduli. Dia bahkan tidak repot-repot berbalik, hanya berkata dengan acuh tak acuh, ini hanya keberuntungan. Apa yang patut dipuji? Anda bisa bertanya sendiri padanya apakah dia berhasil mengalahkan salah satu guru suci. Xiao Chen menganggap suara ini agak familiar. Kemudian, dia teringat bahwa lelaki tua berjubah rami itu berkata bahwa ada seorang Geomaster di dalam kelompoknya. Mungkinkah lelaki tua berpakaian hitam ini orangnya? Orang tua berjubah rami tersenyum malu-malu dan berkata, ini adalah Senior Jiang, seorang Geomaster terkenal di dunia kelautan. Geografi Istana Abadi Mirage agak aneh, dan terdapat banyak negeri yang tidak menyenangkan, jadi kita perlu meminta seorang Geomaster untuk menemani kita. Mungkinkah Jiang Senior ini adalah Jiang Tian yang pernah memberi saya peta pembuluh darah roh di dunia samudera? Saat Xiao Chen memikirkan hal ini, dia menjawab, tidak apa-apa. Saya memang tidak mampu mengalahkan seorang guru suci. Senior Jiang benar. Jawaban Xiao Chen membingungkan lelaki tua berjubah rami yang tenang itu. Namun, dia senang Xiao Chen tidak marah. Kamu cukup bijaksana, jika tidak, ketika kamu benar-benar memasuki Mirage Immortal Palace, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati, kata Senior Jiang tanpa ekspresi setelah dia berdiri dan berbalik. Ketika Xiao Chen melihat penampilan pihak lain, ekspresinya tidak berubah. Namun, dia tersenyum dalam hatinya. Itu benar-benar Jiang Tian, Geomaster yang memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun Xiao Chen tidak menanggapi kata-kata Senior Jiang, mereka mengejutkan lelaki tua berjubah rami itu.
Sepertinya Jiang senior ini tidak banyak bepergian dalam beberapa tahun terakhir dan tidak tahu tentang penguasa pedang tanpa bayangan. Untuk menghindari kemarahan penguasa pedang tanpa bayangan, lelaki tua berjubah rami itu dengan cepat menjelaskan, "Saudara tanpa bayangan, jangan marah. Beginilah karakter senior Jiang. Namun, kita tidak dapat melakukannya tanpa dia dalam perjalanan ke Mirage Immortal Palace ini." Siapa yang mengira Xiao Chen tidak akan marah seperti yang diharapkan Mu Yong? Dia berkata dengan tenang, "Saya tahu tentang Geomaster Jiang Tian. Senior Mu, tidak perlu bersikap sopan. Kami memang harus bergantung pada senior Jiang dalam perjalanan ke Mirage Immortal Palace ini." Ketika Jiang Tian mendengar ini, dia tersenyum. "Bagus, kamu fleksibel dan mampu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Kalau tidak, sekuat apapun Anda, jika Anda menolak mendengarkan lelaki tua ini, Anda bisa nyala sejauh mungkin. Saya baru saja menguji Anda sebelumnya. Karena Anda telah mendengar dan mengetahui tentang saya tidak akan membuang waktu untuk omong kosong." Nada suara Jiang Tian sangat arogan, tetapi tidak ada seorang pun di sini yang merasa tidak puas. Pertama, Geomaster jarang ditemukan. Kedua, kekuatan Jiang Tian terlihat jelas untuk dilihat semua orang. Semua orang di sini adalah kaisar bela diri penguasa surga ke-7 atau surga ke-8. Mereka memahami prinsip-prinsip ini dan tidak gegabah seperti remaja. Xiao Chen berpikir dalam hati, temperamen Jiang Tian ini masih sama seperti sebelumnya. Namun, begitu orang tersebut diketahui, dia relatif mudah bergaul. Paling tidak, saya tidak perlu khawatir tentang plot atau skema apapun yang terjadi di belakang saya. Mungkin inilah sebabnya semua orang begitu ingin mempercayainya. Xiao Chen tidak mau mengungkapkan terlalu banyak agar pihak lain tidak mengenalinya. Jadi, dia minta diri dan mengirim tahta itu terbang hingga mendarat di tebing yang agak terpencil. Kemudian, dia menutup matanya dan beristirahat, terus mengerjakan mata petir ilahi dalam pikirannya. Selama setengah bulan terakhir, Xiao Chen telah menemukan lapisan pertama mata petir ilahi. Sekarang, dia tidak perlu membuat segel tangan apapun, mampu mengeksekusinya dengan kecepatan ekstrim. Dia juga telah mengurangi pengurasan energi primordialnya hingga seperempatnya. Satu-satunya masalah adalah matanya masih terluka. Setiap kali dia mengeksekusinya, darah hitam akan mengalir keluar dari matanya. Pada akhirnya, hal ini akan melumpuhkan matanya sepenuhnya. Xiao Chen menduga pasti ada teknik melindungi mata yang menyertai mata petir ilahi ini, untuk menyehatkan dan melindungi mata fisik. Namun kenyataannya, tebakannya salah. Tubuh seorang immortal melampaui yang duniawi. Tubuh seorang immortal tidak akan mengalami efek samping seperti itu. Jika memang ada teknik yang menyertainya untuk melindungi mata, leluhur abadi Guntur akan memberikannya kepadanya juga. Namun, leluhur abadi Guntur tidak membayangkan akan ada masalah seperti itu. Situasi ini mempersulit Xiao Chen. Untuk keterampilan sihir seperti mata petir ilahi, tidak peduli seberapa kuatnya, dia tidak akan berani menggunakannya terlalu sering kecuali dia bisa mengatasi masalah yang melukai matanya. Kalau tidak, jika dia benar-benar menjadi buta, itu tidak ada gunanya. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan seseorang mendekat. Dia membuka matanya dan melihat bilah pedang di timnya berjalan mendekat. "Maaf mengganggu meditasi senior saber sovereign. Diri yang rendah hati ini adalah Feng Xiao. Saya sudah mengagumi sabre sovereign sejak lama," kata si pedang dengan sopan sambil memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Ada pepatah, jika seseorang mengakui kesalahannya, orang lain tidak akan tega memukulnya. Orang ini adalah rekan dan ahli pedang dengan kekuatan yang besar juga. Oleh karena itu, meskipun orang ini datang dan menyela Xiao Chen, dia tidak marah. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu terlalu sopan. Ketenaranku sebagai sabre sovereign dilebih-lebihkan. Saudara Feng, panggil saja aku tanpa bayangan." Feng Xiao tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan memanggilmu sebagai Brother Sadoles. Meskipun saya telah berkelana di dunia samudera, saya telah mendengar nama besar Anda dalam beberapa tahun terakhir. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda hari ini." Feng Xiao, nama ini terdengar sangat familiar. Xiao Chen memikirkannya. Kemudian, matanya berbinar saat menyadari, dan dia bertanya, "Saudara Feng, apakah kamu Feng Xiao yang dikenal sebagai pedang liar empat laut?" "Haha,
Tanpa diduga, penguasa saber tanpa bayangan telah mendengar namaku juga. Itu benar. Bertahun-tahun yang lalu, begitulah orang-orang memanggil saya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, zaman keemasan telah tiba, dan para jenius meningkat terlalu cepat. Saya tidak lagi berani menyebut diri saya seperti itu. Feng Xiao tidak menyangkal gelarnya sebagai pedang liar empat laut, tapi dia juga tidak terlalu memikirkannya, menindaklanjuti pengakuannya dengan sedikit cemoohan. Xiao Chen mengerti maksud Feng Xiao. Terlalu banyak bintang baru di zaman keemasan ini yang suka menantang para senior terkenal itu, mencoba mendapatkan ketenaran dalam satu pertempuran. Mereka dengan kejam menginjak-injak pihak lain, semakin berat mereka melakukannya, semakin bahagia mereka. 3 tahun lalu, ketika saya menjelajahi dunia, saya ingin mencari pedang liar empat laut untuk bertukar gerakan. Namun, keberadaanmu tidak dapat diprediksi, dan aku tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok untuk mencarimu, kata Xiao Chen, mengingat mengapa dia mengingat nama pihak lain. Tanpa diduga, aku akhirnya bertemu denganmu hari ini. Feng Xiao tersenyum dan berkata, saya telah mendengar tentang pengalaman Anda. Visi dan tekad Anda sungguh mengagumkan. Jika itu aku tidak akan sesabar itu, mendatangi orang satu persatu untuk meminta petunjuk. Karena keduanya adalah ahli pedang, mereka memiliki banyak kesamaan untuk dibicarakan. Setelah lebih memahami satu sama lain, mereka mulai berbicara lebih banyak. Saudara Sadoles, apa yang kamu cari di Mirage Immortal Palace? Setelah mengenal Xiao Chen, Feng Xiao tidak merasa was-was, jadi dia bertanya langsung. Xiao Chen tidak keberatan. Dia menjawab dengan jujur, seni siklus. Seni siklus. Feng Xiao berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu, kamu harus berhati-hati terhadap sekelompok orang dari Cyclic Astral Palace itu. Mereka sudah memberitahukan sebelumnya bahwa mereka ada di sini untuk Cycle Arts. Hati Xiao Chen tenggelam. Dia ingat bahwa Cyclic Astral Lord pernah mencari Jadeite Sovereign untuk tahta penghancuran dan merasa ini agak aneh. Tuan Astral Cyclic ada di sini. Xiao Chen bertanya. Dia tidak ada di sini. Cyclic Astral Lord jarang muncul dalam 5 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Namun, Ketua Istana Matahari, Kaisar Bela Diri Surga ke-9, ada di sini. Istana Astral Cyclic memberi peringkat pada 72 istananya berdasarkan konstelasi. Istana Matahari berada di peringkat pertama, dan ketua istananya juga yang terkuat. Meskipun orang ini tidak sekuat guru suci, dia tetaplah Kaisar Bela Diri Surga ke-9. Dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Namun, karena Cyclic Astral Lord tidak ada di sini, masih ada peluang. Merasa percaya diri, Xiao Chen dengan santai bertanya, Saudara Feng, untuk apa kamu di sini? Saya di sini untuk memahami Dao. Ada banyak ukiran dinding dan patung wasiat dari zaman abadi, semuanya berisi Dao. Jika aku bisa memahaminya sedikit saja, aku akan mendapat banyak manfaat, jawab Feng Xiao, harapan terpancar di matanya. Lagi pula, tidak semua orang bisa seperti Xiao Chen, yang memiliki kemampuan pemahaman yang sangat tinggi sehingga ia memahami Dao-nya sendiri. Karena itu, orang lain hanya bisa mengikuti jejak pendahulunya. Dunia berubah selama masa keemasan ini, memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Namun, kemajuan dalam Dao masih bergantung pada diri sendiri. Saat keduanya mengobrol, sepetak awan merah tiba-tiba terbang dari kejauhan. Segera, ekspresi semua orang di tanah suci di pulau-pulau tersebut, serta kelompok pembudidaya lepas, agak berubah. Xiao Chen tidak asing dengan hamparan awan merah ini. Ini adalah faksi misterius yang muncul di dunia samudera dalam 5 tahun terakhir, sekte berpakaian darah. Orang-orang sekte ini mengenakan pakaian berwarna merah tua yang anehnya mengeluarkan aura jahat. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Namun, selama 5 tahun ini, faksi ini telah menyebar ke seluruh wilayah laut utama. Master sekte mereka juga sangat misterius, bahkan sekarang, tidak ada yang tahu siapa dia. Namun, beberapa wakil master sekte yang muncul sangatlah kuat. Tidak ada yang berani meremehkan master sekte misterius ini. Kelompok orang gila itu, sekte berpakaian darah, mengirim orang juga. Sepertinya perjalanan ke Mirage Immortal Palace ini pasti akan menjadi tidak damai, gumam Feng Xiao saat ekspresinya berubah serius. Xiao Chen tetap diam.
Dia juga merasakan ketakutan terhadap sekte berpakaian darah ini. Kelompok orang-orang berlumuran darah ketika Penatuakin menjalani kesengsaraannya jelas memiliki asal-usul yang sama dengan sekte berbalut darah ini. Meski demikian, tak disangka faksi ini berhasil bangkit begitu pesat dalam kurun waktu 5 tahun. Saat hari kemunculan Mirage Immortal Palace semakin dekat, para ahli terus berdatangan. Tidak ada seorang pun yang ingin melewatkan kedatangan ketiga Mirage Immortal Palace di milenium ini. Di ujung lautan, di dalam kabut dan pegunungan yang tak terbatas, pemandangan halus dari Mirage Immortal Palace perlahan mulai terlihat jelas. Ki abadi yang padat menjadi semakin realistis, hingga mata fisik dapat melihat siluet istana di antara pegunungan. Mirage Immortal Palace yang mengambang muncul tepat di depan mata mereka, tampak berbeda. Hati Xiao Chen yang awalnya tenang berdetak kencang. Dia perlu mendapatkan Cycle Arts. Dia memiliki 7 tahta dan 7 negara bagian. Semuanya sudah disiapkan, yang kurang hanyalah Cycle Arts. Pada hari yang istimewa ini, ketika Mirage Immortal Palace akan tiba, musik immortal tiba-tiba terdengar di kejauhan saat sebuah kapal immortal melintasi awan, bersinar dengan cahaya warna-warni yang redup. Orang-orang Laut Penglai. Xiao Chen terkejut. Bertentangan dengan ekspektasinya, para penggarap abadi Laut Penglai juga datang untuk berpartisipasi.